kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan emotikonnya. Kita akan lanjutkan renungan pun pagi ini karena ayatnya panjang, jadi saya percepat. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk pada renungan firman Tuhan. Nanti untuk para lektor mohon persiapkan lebih dahulu. Ibu Dunanti Tobing membacakan Mazmur 106 ayat 1 sampai 24. Ibu Veronica membacakan Mazmur 106 ayat 25 sampai 48. Selanjutnya Bapak Cecep Utama membacakan Yohanes 6 ayat 1 sampai 35. Pak Cecep tolong open cam. Selanjutnya Bapak Apul Sihaan membacakan Yohanes 6 ayat 36 sampai 71. Baik, sambil menunggu Pak Cecep open cam, kita akan mohon bimbingan Tuhan supaya kita lebih dapat mengerti tentang penonton ini. Kita akan bersama berdoa. Silakan Ibu Sri Mintarti berdoa. Silakan Ibu, open. Terima kasih Pak Utomo. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami lakukan menjadi dupa yang wangi bagi-Mu ya Bapa, dan kami semuanya terberkati. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi kami semua pribadi lepas pribadi, jamah kami ya Bapa, agar setiap firman Tuhan disampaikan, Engkau matrikkan di dalam hati kami, untuk kami ya Bapa, renungkan firman-Mu pagi, siang, dan malam, terutama kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Begitu juga untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapa, Engkau urapi mereka, urapi hambanya juga, Engkau pakai mereka secara luar biasa ya Tuhan. Sehingga di saat firman Tuhan disampaikan, kami diberkati, mujizat terjadi, dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Bapa di firman ini ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan hambanya dan semua kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Amin. Utomo. Terima kasih Bu Sri Mintarti. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan. Silakan Ibu Dunanti, Bu Vero, Ya, Pak Cecep, dan Apul. Silakan. Mazmur 106 1 sampai 24. 24. 24. Iya. Ya. 24 ya. Ya, Ibu. Ya. Mazmur pagi hari ini diambil dari firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 106. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya.
Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Demikian. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa yang menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka.
tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya kepada mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Baik, saya lanjutkan. Yohanes 6 ayat 1 sampai 35. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa dia di situ. Tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu,
Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang kukehendaki, yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari Allah, surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka mereka berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimanakah ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus pun berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian. Demikian tadi Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, dan jadi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Mana di Padang Gurun. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta. Saudara, penantian akan Tuhan ini sangat penting setiap hari. Setiap hari kita menantikan Tuhan. Ya, saya tuh kalau pulang, dulu kan saya kerja di Bali, istri saya di Jakarta. Ya, maka kurang lebih itu hampir 2 tahun tuh ya kita ya, pisahan ya. Nah, lalu setiap saya pulang itu sebulan sekali. Kadang-kadang kalau ada uang, ada berkat, ada yang bayar tiket ya sebulan 2 kali ya, saudara ya. Maka di masa-masa itu ya setiap kali pulang, nanti Waiser itu nungguin saya, saudara. Dia nongkrong nungguin saya, ya. Pokoknya saya tidur, ya saya tidur, saya bangun jam 10 ya dia di sebelah saya nongkrong tuh, ya nunggu papanya. Waiser waktu itu masih kelas 1 atau kelas 2 SD, saudara ya. Dia pengen sekali main sama saya, ya. Rasa seorang anak yang menunggu papanya bangun mau dicak main, karena jarang ketemu papanya, harus bekerja, rindu, pengen main. Tapi kalau papanya lagi di rumah pun, ya waktu saya kemudian kita kumpul kembali, saya kerja Senin sampai Jumat tuh pulang malam. Maka tiap Sabtu pagi Waises juga nongkrongin saya, saudara ya. Dia nunggu saya bangun. Karena begitu saya bangun, dia pasti ngajak main. Dan saya senang, saya oke-oke saja diajak main apa saja. Ya. Jadi kita nungguin, terus kita main, ya. Kalau saya sudah bangun, ya sambil udah minum teh. Dulu saya nggak minum kopi, saya minum kopi itu baru di Eropa ini ya. Nah, kita minum teh, udah makan roti atau sarapan, terus kita main di jalan di luar ya. Kita kan tinggal di perumahan, kita main di jalan di luar. Atau kita langsung pergi sama-sama jalan-jalan ke Ancol kayak kemana kayak. Waktu kami tinggal di Bali juga sama ya, dia nongkrongin. Cuman kalau di Bali sekarang dia nungguin saya pulang kerja. Karena habis pulang kerja kita pasti jalan-jalan ke pantai di Kuta.
Ya, tiap malam kita nongkrongnya di Mac di depan kota itu, saudara ya. Jadi dia juga nongkrongin, dia suka nungguin. Kamu gitu nggak tuh sama Tuhan, saudara? Kita tuh suka nongkrongin Tuhan dan nungguin, menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru, saudara. Ya, dia akan mengenakan sayap burung Rajeng Wali ketika dia berlari, ya, nggak lelah, berjalan nggak penat, ya, karena menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Mana di surga, mana yang turun dari surga adalah firman Tuhan yang kita nanti-nantikan setiap saat, saudara. Siapa di sini yang bosan baca Alkitab? Ya, saya setiap kali baca Alkitab, ya, selalu mendapat sesuatu yang baru. Saya paling senang kalau sudah mulai baca Alkitab, terus saya mulai ya. Sekarang enak ada ChatGPT ya, saudara ya. Kalau saya mau kepingin apa, saya kejar. Kayak Google, ChatGPT itu lebih cepat dari Google. Cara nyari di ChatGPT itu sama nyari di Google lebih cepat di ChatGPT. Makin kamu pinter, makin kamu bagus ya. Wah, saya makin senang, saudara ya. Hal-hal yang saya bisa belajar mandiri ya dengan ChatGPT itu. Baca firman Tuhan ya, ajaib ya. Boleh enggak, saudara? Kemarin si Jeremy ya cerita ya, berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada AI ya. AI ya, saudara. ChatGPT itu AI ya. Jadi kalau gitu saya berdoa kepada AI atau menanti-nantikan ChatGPT. Bukan, saya tetap baca firman Tuhan. Hanya kemudian saya melakukan internalisasi, saudara ya. Ada clue-nya, karena kan kita sekolah. Jadi waktu sekolah, oh iya ada kerangkanya, lalu saya masukkan ke ChatGPT. Jadi cepat ya, terutama kalau mau cari background sejarah, ya saya kalau belajar sesuatu itu cari konteks sejarahnya, ya kan, jurnal-jurnal, nah itu ya. Sebab ketika saya membaca Alkitab, saya bukan membaca, tetapi saya belajar. Ya, dulu waktu saya masih remaja, saya membaca Alkitab, cuman baca. Senang, saudara ya, baca. Waktu saya mulai kuliah, saya baca Alkitab, saya beli concordance. Waktu baca Alkitab plus concordance. Ketika saya mulai melayani sebagai pendeta, sebagai pastor, ya saya baca Alkitab, concordance, dan buku-buku rohani, saudara ya. Tapi makin bertumbuh ya di dalam pengetahuan. Maka ketika saya membaca Alkitab, pendamping saya adalah jurnal-jurnal, ya saudara ya. Wah, kok jadi duniawi? Itu bukan duniawi, itu memang cara belajar Alkitab yang benar, saudara ya. Itu cara belajar Bible study yang benar. Ya, kalau enggak, kamu nanti cuma pakai kacamata kuda. Nah, tetapi ada saatnya saya membaca Alkitab, hanya Alkitab saja, enggak baca lainnya. Ada saatnya, itu di saat apa, saudara? Di saat saya hanya ingin meditasi. Ya, saya diam, cuma baca Alkitab banyak-banyak sebanyak mungkin. Karena itu adalah sebuah kisah yang indah, refleksi dari kehidupan. Ya, mana di padang gurun, ya, mana di padang gurun itu adalah sebuah tuntunan Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari. Tetapi, ya, mana hari ini, mana di padang gurun itu adalah firman Tuhan. Mana yang hari ini adalah sebuah praktek dari imanmu, saudara, yaitu sedekah. Segala pengajaran apapun diajar oleh siapapun, ujungnya harus selalu pertobatanmu, tesufahmu, tefilahmu, dan sedekahmu, saudara. Pertobatanmu, ya, doamu, ya, dan sedekahmu. Tanpa pertobatan dan tanpa sedekah itu, maka semua pengajaran yang kamu dengar itu nol, nggak ada artinya.
Siapapun pengajarmu, cek. Dia bertobat, nggak hidup di dalam kekudusan, apa enggak? Apakah dia berdoa meminta kepada Tuhan atau meminta donasi kepada Anda? Saudara-saudara, kita perlu beli meja kursi baru nih buat di rumah. Saya butuh donasi, saudara. Coba lihat caranya saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya butuh mobil. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mobilnya rusak. Ya, saya punya beban. Saudara-saudara, tolong yang mau meringankan beban saya lagi ada hutang pajak. Kurang lebih 13.000. Pak Utomo, tolong kirim donasi. Saya nggak minta maksa, sukarela saja. Pak Utomo bilang, gundulmu peang. Aku ya lagi harap menyaru utang. Nyaru utangnya ke WC. Harusnya kamu bilangnya begitu. Nah, berarti Pak Utomo selama waras. Saudara. Berarti Pak Utomo itu belum terhipnotis. Ini Pak Apul, tolong Pak, gimana nih saya udah waktunya ganti ban ya, udah 100.000 kilo Pak. Dulu ada seorang pendeta, ya waktu papa saya masih punya uang, pendeta ini rajin ke rumah saya, saudara ya. Datang ngobrol-ngobrol ngalung itu basa-basi. Kalau datang ke rumah saya itu bisa dari jam 11 siang, lalu makan siang sama-sama, karena pasti dibeliin makanan enak. Ya, dibeliin sate lah, kambing, atau dibeliin apa ya, saudara ya. Sampai malam, pokoknya nanti ujungnya sampai dia mendapat donasi dari papa saya. Ya ini, Pak, mobil saya ini kan, ini ya Land Rover, rodanya saja satunya sudah 250.000, 41 juta. Zaman itu tahun 90. Saya lupa ya berapa ya gitu ya. Pokoknya mahal sekali itu dikasih uang sama papi saya. Sambil ngomong, sambil bajingan, ini pendeta. Bangsat juga ini orangnya. Loh kok ngasih, Pi? Ya kalau nggak ngasih nanti diomongin orang. Papi saya wanti-wanti. Kalau kamu jadi pendeta, dan dia saya aktif di gereja kan, kalau kamu nanti jadi pendeta, jangan pernah minta-minta. Saya diwanti-wanti sama papi saya, saudara. Waktu saya bilang, Pi, saya mau melayani Tuhan full time. Papi cekelan batuk. Cekelan batuk papi saya, saudara. Dia berusaha ngomongin saya pelan-pelan. Ini karena Om Silas nawarin kasih beasiswa untuk sekolah Alkitab di Surabaya. Terus saya berdoa, saudara. Terus bilang, tapi jadinya masuk ke agriculture, agroteknologi. Tapi saya juga diem. Kenapa kamu nggak masuk elektro atau masuk ekonomi? Karena aku mau jadi misionari. Tambah cekelan batu lagi, tambah dalam, saudara. Bukan papi saya tidak suka hamba Tuhan. Papi saya takut saya meminta-minta. Saudara. Takut papi saya itu takut sekali saya meminta-minta, sama seperti hamba-hamba Tuhan yang dia kenal, minta-minta. Ya, kita firman Tuhan ngalor ngidul, ujung-ujungnya pokoknya minta donasi buat pribadi. Ya ini kalau ini gimana ya, kita ini istri anak saya belum bayar sekolah, saudara ya. Hamba Tuhan manapun, begitu ujungnya dia minta. Saudara, Anda harus hati-hati. Hati-hati, saudara. Saya gembala Anda. Saya memberikan warning. Hati-hati, ada serigala berbulu domba. Kelihatannya dia lemah lembut, baik. Tapi dia adalah serigala yang lapar, haus donasi, rakus donasi. Ya, sekarang brutal sekali nih kan, saling bongkar-bongkaran masalah donasi. Saudara hati-hati, ya, kepada siapa kamu berdonasi, juga hati-hati. Jangan kasih ke pendeta, jangan kasih ke apologet, walaupun simpati, saudara dia sudah dapat dari mana-mana.
Jangankan dia, saudara, di sini pun ada yang satu ngutang sama Pak HW, habis utang sama Pak HW, ceritanya A, lalu dia ngutang lagi nanti ya sama Pak Bahari, ceritanya B, lalu ngutang lagi ke Bu Dora, ceritanya C. Dia dapat dari A, dari B, dari C. Dengan cerita yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. 1 juta itu tiap bulan begitu keliling, saudara. Saya bilang di Dr. Mesos, tidak boleh utang-utangan. Kalian jangan hutangi orang. Nggak boleh. Kasihan Pak, goblok. Kenapa kamu ngutangin? Jangan. Sudah ada embun pagi, jangan ambil alih tugasnya embun pagi. Kamu nyumbang saja ke embun pagi. Lalu orang ini Pak belum bayar kontrakan ya Pak. Suruh ke embun pagi. Kalau rajin datang embun pagi, pasti dibayari kontrakannya. Tapi anaknya belum bayar sekolah. Suruh ke embun pagi. Kalau anaknya dia, pasti dibayar. Kalau anaknya orang, ya kita nggak bayari. Supaya jangan, uang itu dia ngilir kemana-mana, ya, lalu dia dapat, ada yang dapat 10 juta, ada yang cuma dapat 2 juta, ada yang nggak dapat sama sekali. Yang punya harga diri dia nggak minta-minta, dia nggak dapat, anaknya tetap nggak sekolah. Yang nggak punya malu, yang urat malunya putus, dia minta kemana-mana, dapat 20 juta dia. Benar nggak, saudara? Apalagi para apologet dia lebih lihai dari kamu, saudara. Dia di YouTube, dia cerita, dia dapat uang berapa, dia nggak bilang. Dapat uang berapa, dia nggak bilang, kan? Ngomongnya rumahnya harganya 10 miliar, padahal kita udah cek harganya ternyata 5 miliar, itu pun masih ngutang. Masih lagi minta-minta. Dengan pamer-pamer 10 miliar. Kamu nggak panas tuh, saudara. Kamu yang nyumbang apa nggak panas? Goblok sekali kamu ya. Saya nyumbang ikhlas Pak, cuma 100.000, 500.000, ya dikali sekian, saudara. Dan itu buat dia loh. Saudara, apa bedanya sama orang ngemis? Apa bedanya pendeta yang minta-minta, apologeta minta-minta, sama pengemis-pengemis yang di Demak gitu loh. Yang ada kampung pengemis, yang rumahnya itu gede waktu mewah-mewah, satu hari kalau ngemis bisa dapat 2 juta. 1 juta lah. Di sebulan ngemis dapat 30 juta. Bedanya apa, saudara? Diparingi saikhlasnya. Kamu ngasih pengemis itu ikhlas nggak, saudara? Ikhlas kan? Ya, kamu lagi, aduh, mau sedekah amal supaya Tuhan memberkati saya. Diberkati nggak, saudara, ketika kamu ngasih pengemis itu? Itu kan urusannya Tuhan. Yang penting saya sedekah. Enggak, sedekah itu nggak kayak gitu, saudara. Kamu harus menabur di tanah yang subur. Di tempat yang benar. Banyak orang yang tidak membutuhkan pertolongan, kata Rasul Paulus dengan sangat keras. Kalau enggak kerja, jangan makan. Ya, kalau enggak kerja, jangan makan. Saudara, firman Tuhan berkata, ya, orang-orang yang bersama dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan meminta-minta. Kalau ada pendeta apologet meminta-minta untuk dirinya, berarti dia tidak disertai oleh Tuhan. Ya, saudara ya. Loh, ini kan logika. Saya pernah nggak minta-minta sama Anda buat saya sendiri? Tuhan sediain nggak? Sediain. Anda ketemu saya tiba-tiba kan sudah begini kan saya kan. Saya sudah ada rumah, ya, saya juga sudah ada mobil. Kan saya nggak minta-minta. Lalu ada yang mau ngasih aja saya bilang, sampai saya bingung nerimanya, butuh, tapi ya saya nggak mau minta, nggak dikasih saya tolak, tapi saya butuh. Ya kan, sampai saya bingung. Itu pergumulan ya untuk menerima. Dan itu yang memberikan adalah seorang janda juga. Di mana nih, saya bingung. Ya. Karena punya rasa malu. Bukan sombong, rasa malu. Ya, kalau yang memberi itu, yang punya susu bendera pabriknya Unilever gitu ya nggak apa-apa, saya nggak akan bertanya-tanya. Ya, yang ngasih ini juga sama karyawan. Yang dulu saya juga jadi karyawan.
Ya, orang kan juga mesti ada rasa malunya. Ya, kalau kamu ngasih-ngasih pun, saya kalau ada terlalu interaksi, saya akan nanya. Ada seorang yang donaturnya Eropa ya, saya nanya, loh Pak itu kerja apa? Oh saya ini. Ternyata bosnya Wuragil, saudara. Ya sudah, saya aman. Ya sudah, udahlah. Dan nanya lagi saya, kalau dia masih karyawan juga kan saya yakin, Pak jangan sampai terhipnotis sama saya ya Pak. Saudara, dari buahnya, kalau si pendeta itu masih minta-minta buat dirinya sendiri, berarti kan Tuhan tidak menyertai dia. Apalagi ada orang itu, ya lihat, kalau saya tidak punya ini, nanti tidak ada yang memelihara saya. Loh, ini aneh lagi nih, bukannya Tuhan yang memelihara kamu. Saya tidak punya uang pensiun loh, saudara. Nanti kalau saya tua, siapa yang pelihara saya? Yayasan mau pelihara saya, saudara. Lah mau bayari berapa? 2.000 euro sebulan. Yayasan emang mau support saya 2.000 sebulan. 40 juta loh itu. Ya, suatu hari nanti kalau ke organisasi kita kolektornya sudah 1 bulan, sudah di atas 2 miliar, ya saya pasti akan, aku kajian ya, nanti semua donasi masuk aku, masuk sana semua, tidak ada yang masuk donasi pribadi. Loh harusnya kayak GKI begitu. Donasi yang masuk saya harusnya saya kasihkan ke yayasan semua, terus saya terima gaji saja. Maunya saya nanti begitu. Jadi sekarang ini kan Anda hanya mengandalkan kejujurannya saya. Saya punya 100 juta, maka saya harus jujur. Kayak dulu ada yang kasih 100 juta, saya bagi. Ya kan? Untuk proyek Eropa, padahal itu buat pribadi saya. Tapi saya bagi ke yayasan, enggak, saya harus jujur. Ya kan? Nah, itulah saudara. Mana yang dari surga di padang gurun adalah firman Tuhan yang kamu dengar tiap hari. Tetapi roti yang kamu makan ya tiap hari itu adalah roti daging dan darah Yesus, membagi hidupmu. Kalau hamba Tuhan nggak bisa membagi hidupnya, lalu kamu dengarkan ajarannya, kamu berarti orang sinting. Kamu mau berteladan apa? Dia ngomong ngecap macam-macam, terus kamu percaya, iya benar juga ya, benar juga ya. Terus kamu oke nyumbang. Itulah tanda bahwa kamu sedang mabok, sinting sama agama, saudara. Hamba Tuhan harus menjadi contoh pertama yang memberi. Loh, dia sendiri nggak punya apa-apa. Siapa bilang hamba Tuhan nggak punya apa-apa? Berarti dia tidak disertai Tuhan kalau nggak punya apa-apa. Loh, saya ini loh hamba Tuhan yang selalu memberi. Karena Tuhan menyertai saya. Ya, saudara ya. Tahu bedanya? Tanda orang itu disertai oleh Tuhan. Dia selalu menabur, bukan meminta. Loh, tapi kan kalau saya mau kasih Pak Paul, boleh dengan senang hati. Tapi saya tidak pernah meminta-minta. Karena setiap kali saya surplus, saya selalu bagikan kembali untuk komunitas. Karena itulah roti hidup. Itulah hasil dari mana di padang gurun. Tuhan Yesus memberkati.